أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah binikmati tatimmus shalihat. Berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini, di hari yang mulia ini, di antara sekian banyak insan yang beraktivitas, kita terpilih sebagai insan yang dilembutkan hati kita dan juga diringankan langkah kita untuk menuju ke masjid, memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kewajiban dan tambahan ibadah kepada kita hari Jumat yang penuh berkah. Mudah-mudahan keimanan ini terus mengangkat dalam diri kita hingga kita selalu bisa mengikuti dan menghadiri sejarah ini sepanjang hidup kita. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, yaitu dengan cara mengerjakan berbagai macam ketaatan semampu kita dan meninggalkan kemaksiatan ataupun larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk memperbanyak salawat di hari ini, karena satu kali salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka akan dibalas sebanyak 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Jumat kali ini adalah Jumat terakhir pada bulan Syawal 1446 Hijrah, yang berarti sebentar lagi insya Allah akan masuk 3 bulan suci berturut-turut secara beruntun. Yang pada kesempatan ini Insiden kami selakukan untuk menyebabkan secara umum seputar 3 bulan tersebut dan bukan lainnya secara terpisah, dan menunjukkan secara khusus bulan yang dekat ini, yaitu bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ketiganya merupakan pembuka pada bulan Rajab secara terpisah pada bulan-bulan yang disebut sebagai bulan haram, yakni bulan suci yang dihormati atau diagungkan. Pada bulan-bulan ini, saudara sekalian, kita dilarang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, tidak sebagaimana bulan lainnya, dan pahalanya melakukan kebaikan lebih besar di bulan-bulan tersebut, terutama nanti yang sudah datang pada posisi setelah bulan Ramadan yang mulia yang sudah kita lewati beberapa bulan kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ayat mulia ini bermakna sesungguhnya di dalam bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan yang haram, yaitu ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri dalam bulan 4 yang tersebut. Disebut dengan bulan haram karena bulan tersebut diharapkan bermaksiat dengan sangat keras. Demikian kata Syekh Abdullah bin Nasr As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir beliau. Kemudian Al-Imam Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah ta'ala berkata, dinamakan bulan haram karena bermakna ada 2. Yang pertama, pada bulan tersebut diharapkan berbagai macam kemaksiatan, pembunuhan dan lain sebagainya, dan orang-orang jahiliyah pun zaman dulu telah meyakini demikian. Dan yang kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram yang ditekankan daripada bulan yang lainnya, karena bulan mulianya bulan-bulan tersebut. Demikian pula pada saat ini, sangat baik untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dalam ma'asir tafsir At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai 4 bulan yang dimaksud, dan salah satunya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan yang sesaat lagi akan datang insyaallah. Semoga Allah mencukupkan umur kita di bulan tersebut.
Nabi Muhammad SAW bersabda, setahun berkita sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram yaitu bulan suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram. Dan banyak pula yang berada antara malam akhir dan Dzulqa'dah, Al-Sirrul Al-Bukhari dan juga dalam hadis Muslim. Sahabat yang mulia itu Abu Sallallahu mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dan amal yang soleh yang dilakukan pada bulan tersebut juga akan memperoleh pahala yang sangat besar. Lafaz Al-Ma'arif halaman 200. Masalah muslim lahir pada rahimahullah, bulan Dzulqa'dah termasuk juga sebagai bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari secara Allah dalam sahihnya dengan sigah al-Jasad. Artinya ihram untuk haji atau umrah yang terikat dengan haji sudah bisa dimulai dari bulan Syawal dan juga bulan Dzulqa'dah. Begitupun sebagai ulama berpandangan dianjurkannya untuk berumrah di bulan Dzulqa'dah dalam rangka mengenai Rasulullah SAW. Beliau SAW berumrah 4 kali dan seluruhnya beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Beliau setelah hijrah tidak pernah berumrah selain pada bulan tersebut. Yaitu yang pertama umrah dari Hudaybiyah dari tahun ke-6 Hijrah. Kemudian umrah Qada di tahun Hijrah dan yang ketiga umrah dari Arafah. Keempat beliau membagi ganimah perang Hudain di tahun 8 Hijrah dan yang keempat umrah dengan haji beliau di tahun 10 Hijrah. Masih muslimin rahimahullah, terjadi banyak peristiwa besar di bulan Dzulqa'dah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuat janji dengan Nabi Musa alaihissalam sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat 142. Wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi-'ashrin fa kanna miqatu rabbih 40 laylah. Dan telah kami janjikan kepada Musa sesudah berlalu waktu 30 malam dan yang sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Kebanyakan para mufassir berpendapat bahwa 30 hari yang dimaksud adalah bulan Dzulqa'dah dan sedang 10 hari berikutnya adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Dengan demikian sempurnalah perhitungan 40 hari pada hari raya Kurban. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihissalam. Masalah muslim rahimahullah. Demikianlah khutbah pertama ini. Masih banyak hal yang kita perlu keluarga, tapi kita cukupkan saat ini. Jangan lupa kita mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini sedang berperang, dan kebaikan untuk para pemimpin-pemimpin kita, para pemimpin perusahaan-perusahaan kita, dan para pemimpin-pemimpin di negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat mereka menyayangi kita dan takut kepada Tuhan-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa kita dan mengukuhkan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur